Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulan Fitriani, NIM F1S1 19008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu konsep supply chain management. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep supply chain management? Konsep supply chain management adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan, penyampaian, dan lain-lainnya bisa dikurangi dan segera diatasi. Jadi seperti permasalahan keterlambatan barang dari produsen mengirimkan ke konsumen yang terlambat agar segera dapat kita atasi. Nah, kemudian konsep lama logistik. Nah, sebagai permasalahan internal perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan internal perusahaan. Kemudian konsep baru logistik, yaitu dilihat sebagai masalah lebih luas sejak dari barang jadi ke konsumen akhir hingga merupakan rantai penyediaan barang. Nah, setelah kita mengetahui konsep supply chain management, ternyata di dalam supply chain management juga ada permasalahan. Nah, permasalahannya yaitu yang pertama, distribusi konfigurasi jaringan yang meliputi jumlah supplier, fasilitas produksi, pusat distribusi, gudang, hingga pelanggan. Kemudian yang kedua, strategi distribusi termasuk di dalamnya sentralisasi dan desentralisasi, penghafalan, hingga logistik orang ketiga. Kemudian yang ketiga, informasi yang meliputi sistem integrasi, proses rantai pasok, inventaris, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, inventaris sistem termasuk kualitas dan lokasi pemasakan barang mentah, proses kerja, dan barang jadi. Kemudian yang kelima, aliran dana yang berfungsi sebagai pengatur syarat pembayaran dan metode lain yang digunakan dalam penukaran dana dalam entitas rantai pasok. Kemudian setelah kita mengetahui arti konsep supply chain management, mengetahui permasalahan dalam supply chain management, ternyata di sini terdapat 3 aliran penting di dalam supply chain management. Nah, yang pertama yaitu aliran material. Apa sih yang dimaksud dengan aliran material? Nah, aliran material yaitu seperti barang yang mengalir dari hulur ke hilir maupun sebaliknya. Jadi, barang ini terus mengalir sampai ke dalam konsumen. Jadi, setelah produk selesai diproduksi, kemudian dikirim ke distributor, lalu di pengecaran atau rental, dan sampailah di akhir pemakaian atau konsumen akhir. Kemudian yang kedua ini aliran informasi dan berbagai informasi sebagian besar melalui internet. Jadi karena sekarang informasi ini mudah didapatkan dalam internet, maka mudah saja mencari di dalam internet. Jadi seperti tadi informasi yang mengalir dari hulu ke hilir maupun sebaliknya. Jadi informasi tentang persediaan produk yang ada masing-masing divisi sering dibutuhkan oleh distributor maupun oleh instansi. Jadi informasi tentang ketersediaan kapasitas produksi yang dimiliki oleh supplier juga sering dibutuhkan oleh instansi, sehingga informasi tentang status pengiriman bahan baku sering dibutuhkan oleh instansi yang mengirim maupun yang menerima. Nah, kemudian transfer dana. Transfer dana ini juga seperti tadi ya, aliran dari hulur ke hilir maupun sebaliknya. Jadi yang terlibat konsumen yang akan membeli sebuah produk ke produsen. Jadi melaluilah transfer dana. Kemudian barang akan dikirim untuk ke konsumen. Kemudian terdapat fungsi konsep supply chain management. Nah, yang pertama ini ada planning atau perencanaan. Jadi di setiap perusahaan pasti terdapat perencanaan. Apa sih yang direncanakan perusahaan tersebut untuk memajukan perusahaannya menjadi lebih baik lagi, sehingga dibuatlah sebuah perencanaan.
Nah, kemudian yang kedua adanya organizing atau pengaturan. Jadi setelah kita membuat sebuah perencanaan, maka adanya pengaturan. Nah, agar bisa mencapai perusahaan bisnis ini, perlu memerlukan organisasi baik teknis maupun non-teknis. Nah, kemudian yang ketiga ada staff. Nah, dikarenakan digerakkan oleh perencanaan tadi, maka perusahaan menyusun staf ataupun sumber daya manusia yang diperlukan di dalam sebuah perusahaan. Tetapi dalam perusahaan kita tidak perlu atau jangan sampai over karena akan memberatkan biaya operasional perusahaan. Kemudian ada direksi atau instruksi. Nah, jadi karena tadi sudah mendapatkan perencanaan, pengaturan, serta kemudian ada instruksi. Nah, instruksi ini yaitu adanya staf atau sumber daya manusia di dalam perusahaan akan menciptakan sebuah instruksi agar bisa dipatuhi oleh staf yang sekaligus menjadi perwujudan rencana dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima ada pengendalian. Nah, pengendalian ini tahap terakhir, yaitu bagaimana sih perusahaan ini tadi bisa mengendalikan sebuah perencanaan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, perusahaan ini bisa mengontrol dan juga memastikan bahwa standar operasional dan juga instruksi ini berjalan dengan baik. Nah, agar bisa pengarahannya tersebut bisa sesuai dengan rencana maupun tujuan sehingga proses dari produksi bisa berjalan secara optimal. Nah, kemudian di sini ada proses bisnis atau proses bisnis supply chain management. Nah, supply chain management tentu akan melibatkan perusahaan-perusahaan lain sebagai pemasok bahan baku hingga distributor produk. Nah, apabila dua perusahaan membina hubungan, aktivitas-aktivitas internal mereka akan terhubung dan tersusun bersamaan di antara keduanya. Contohnya, aktivitas internal perusahaan dihubungkan dan mempengaruhi aktivitas internal distributor. Sebaliknya juga dapat berhubungan dengan aktivitas retail. Akhirnya, aktivitas internal retail berhubungan dan mempengaruhi konsumen akhir. Nah, dengan demikian, keberhasilan supply chain management memerlukan fungsi individual untuk menyatukan kegiatan-kegiatan pada proses bisnis supply chain management dan mengkoordinasinya. Nah, inilah beberapa sumber yang saya ambil untuk membuat sebuah materi konsep supply chain management. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.